Kenal ya, channel ini adalah channel di mana kita memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dan ada doa-doa nanti di akhir acara. Shalom Kakak Estina, selamat bergabung. Mari kita memuji Tuhan. Aku Maha Kuasa, ciptakan seisi dunia, atur segala bangsa. Allahku Maha Kuasa, tak kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala bangsa. Allahku Maha Kuasa. Engkau berkuasa ya Tuhan, Engkau yang terlebih berkuasa untuk menolong setiap kami anak-anak-Mu, apapun keberadaan kami. Engkau Allah pencipta langit dan bumi ini terlebih berkuasa untuk menolong kami. Oleh sebab itu kami memuji-Mu Tuhan, melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala bangsa. Allahku Maha Kuasa, kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala bangsa. Allahku Maha Kuasa. Roh Kudus, mari Engkau datang, jamah setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini, seberapa kami yang hadir. Biarlah mata hati kami boleh tertuju kepadamu, haus dan lapar akan Engkau. Roh Kudus, jamah setiap kami. Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, ciptakan seisi dunia, atur segala bangsa. Allahku Maha Kuasa, kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, ciptakan seisi dunia,
dunia. Atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Benar Tuhan, Engkau terlebih berkuasa untuk menolong setiap kami. Mari Roh Kudus jamah setiap kami, kuatkan kami yang lemah, kami yang berbeban berat. Ada kelepasan, ada damai sejahtera surgawi menjamah memenuhi setiap hati Bapak Ibu semua. Lakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Kuasa melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Saya ingat ya, ketika saya menyanyikan lagu ini, saya ingat waktu itu saya kesaksian sedikit ya, saya berdoa untuk papa mertua saya yang mau operasi jantung waktu itu ya, waktu ya beberapa tahun yang lalu sebelum saya diurapi Roh Kudus ya. Saya masih sangat-sangat duniawi. Ketika saya menyanyikan lagu ini, saya percaya bahwa Tuhan menjamah menyembuhkan papa mertua saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah didoakan ya, saya nyanyikan lagu ini, saya doakan dokter yang mau mengoperasinya, sebelum dioperasikan di scan lagi semuanya, bahwa ternyata dokter menemukan bahwa nggak perlu dioperasi. Jadi Tuhan kita memang Maha Kuasa Bapak Ibu. Ketika kita menyanyikan lagu pujian ini, mari kita nyanyikan dari hati kita yang paling dalam. Kita yakini setiap kata-katanya bahwa Allah kita itu memang berkuasa dahsyat ya. Ku Maha Kuasa, yang ciptakan seisi dunia, atur segala masa, Allahku Maha Kuasa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami ucap syukur karena Engkau terlebih berkuasa dari setiap masalah kami, terlebih berkuasa untuk menolong kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus, Engkau yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu ini dapat diberitakan dengan kuasa-Mu Tuhan. Ada kuasa di dalam firman yang hamba-Mu beritakan ini, berkuasa untuk menolong, berkuasa untuk membebaskan, berkuasa untuk membangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi.
kita akan merenungkan satu firman Tuhan, yakni tentang iman ya. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah ada gangguan signalnya? Mudah-mudahan enggak ya. Ya, Bapak Ibu bisa bantu tap layar sambil saya sebentar ya, saya buka musik yang enak dulu. Bapak Ibu bisa bantu tap layar. Hari ini saya mau membahas kebenaran firman Tuhan mengenai iman ya. Ketika kita percaya kepada janji Tuhan, ketika kita percaya kepada firman-Nya, maka saat itu juga akan ada ujian iman. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mengklarifikasi bahwa aman ya jaringannya. Ya, jadi pada saat itu juga maka akan ada ujian iman. Karena Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa kita itu hidup di tengah-tengah ya dunia spirit ya. Kita ini sebetulnya hidup di medan peperangan ya. Antara Bapak Ibu paham atau nggak paham, percaya atau nggak percaya, tetapi kebenarannya bahwa kita ini sedang hidup di tengah-tengah medan peperangan. Ya, sebetulnya nggak ada yang di tengah-tengah. Kita ini harus pilih salah satu, mau ikut yang mana. Kalau yang tengah-tengah itu rugi. Kenapa rugi? Karena nggak dapat backup. Ya, kalau mau ikut setan sekalian. Itu prinsip saya. Kalau mau ikut Tuhan sekalian. Jangan di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu nggak dapet apa-apa ya. Kalau orang dunia yang dunia banget gitu kan, dia juga ada backupnya. Ya teman-teman saya ya, saya juga kan bekas dari dunia kangtau gitu. Bukan dunia kangtau, dunia silat, tetapi dunia bisnis ya. Saya melihat banyak teman-teman saya juga punya backup. Backupnya bukan backup Tuhan, tetapi backupnya ya cenayang, dukun, dan lain sebagainya ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, makanya kalau di tengah-tengah ya kita seperti domba yang siap dimakan oleh serigala. Tetapi marilah kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan ya. Supaya backupnya kita adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, pencipta dunia ini. Kalau backupnya Tuhan, apalah yang mesti kita khawatirkan, apalah yang mesti kita takutkan ya. Ya, ketika kita mengaku, kita percaya, ketika kita menerima janji firman Tuhan ya, mungkin engkau menerima janji firman Tuhan ketika engkau membaca firman Tuhan, ketika engkau memutuskan untuk oh ya saya mau menjadi pelaku firman Tuhan, saya sudah baca bahwa janjinya itu wah luar biasa manis. Nah saat itu juga ketahuilah bahwa ada mata-mata yang melihat engkau. Matanya itu bukan hanya saja mata Tuhan kekasih hatimu, mata Tuhan Bapamu yang di surga yang sangat mengasihimu ya, yang memperhatikan engkau. Wah ini anakku luar biasa, dia sudah mau mendengar suara firmanku ya, yang akan mendatangkan kehidupan, kesejahteraan, kesehatan bagi siapapun ya yang mau menjadi pelaku firman-Nya. Tetapi jangan lupa ada mata-mata musuhnya Tuhan ya, dikatakan penguasa di dunia ini ya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya satu waktu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia berkata kepada murid-muridnya ketika dia melihat iblis datang, dia berkata apa? Lihat penguasa dunia ini sudah datang, tetapi dia tidak menemukan sesuatu pun di dalam aku. Maksudnya apa? Nggak ada sesuatu pun di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus yang mirip yang punya si iblis. Jadi si iblis nggak bisa mencuri, membunuh, membinasakan Tuhan Yesus, karena nggak ada sedikit-sedikit pun yang mirip dengan iblis ya. Yang punyanya iblis, maksudnya apa? Maksudnya dosa ya, kedagingan dan lain sebagainya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Matius 13.
ini bukan kata saya ya, kalau kata saya Bapak Ibu nggak usah percaya, tetapi ini kata firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah mencatatnya bagi kita ketika kita percaya akan janji firman Tuhan. Maka saat itu juga ya, sebentar saya bukakan ayatnya bagi Bapak Ibu. Oh oke. Sebentar pakai kacamata dulu biar jelas. Ini adalah bagaimana Tuhan menjelaskan kepada murid-muridnya tentang perumpamaan bagaimana ketika firman Tuhan itu ditaburkan ya. Ini perumpamaan seorang penabur yang menabur benih. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya ceritanya. Saya akan langsung singkat loncat kepada arti dari perumpamaan ini. Ya, saya akan bacakan dari ayat ke-18. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar arti perumpamaan dari penabur ketika firman Tuhan diberitakan ya. Maksudnya ketika si penabur itu menabur, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah yang subur, ya ada yang jatuh di tanah yang semak belukar. Demikianlah ketika penabur menabur benih. Nah, demikian pula seperti firman Tuhan atau janji Tuhan ketika diberikan kepada kita, tergantung bagaimana hati kita menerimanya. Ya mungkin Bapak Ibu bukan menerima janji Tuhan dari firman Tuhan, atau mungkin Bapak Ibu pernah dinubuatkan oleh hamba Tuhan ya, bahwa engkau akan menjadi orang yang dahsyat dipakai Tuhan misal, atau engkau akan diberkati secara luar biasa untuk menjadi berkat. Mungkin engkau pernah menerima janji-janji Tuhan, atau mungkin engkau pernah menerima janji Tuhan lewat mimpi ya, seperti ya saya, atau mungkin Bapak Ibu juga pernah lewat mimpi, lewat penglihatan engkau menerima janji Tuhan ya, kayak tempo hari Bu Esther menerima janji Tuhan langsung lewat penglihatan. Apapun itu, saya mau bacakan ya dari ayat ke-18 deh. Matius 13 ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ya, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila ia datang penindasan atau penganiayaan, perhatikan firman Tuhan ini, penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, pembacaan firman Tuhan hanya sampai di sini. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat ayat 21. Ya, kembali kita baca lagi. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, perhatikan, ada penindasan, ada penganiayaan. Karena apa? Karena firman. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Karena dunia ini membenci Tuhan kita. Kalau Tuhan Yesus aja ya disalibkan, mati di kayu salib ya. Ya, demikian dunia ini membenci. Semenjak kedatangan Tuhan Yesus jadi bayi pun ya, iblis ya sudah berusaha ya lewat Raja Herodes kan membunuh setiap anak-anak ya, anak-anak laki-laki yang dilahirkan supaya apa? Dibunuh. Demikian pula kita anak-anak Tuhan, ketika kita memutuskan menjadi pelaku-pelaku firman, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada firman Tuhan, maka ya kalau Tuhan kita aja dianiaya,
ya Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anaknya yang sejati, ya saya bilang sejati. Yang sejati itu adalah mereka yang mau percaya, bukan di mulut doang, tetap percaya, mau menjadi pelaku firman Tuhan, menaruh firman Tuhan itu di dalam hati kita, maka kita juga akan mengalami hal yang sama, penindasan, penganiayaan. Oleh sebab itu, ya Bapak Ibu, jangan heran ketika engkau misalnya ya mulai puasa, ya mulai sungguh-sungguh nyari Tuhan, mulai percaya kepada janji firman Tuhan. Wah, kok rasanya ya penderitaan, masalah datang lebih bertubi-tubi lagi. Jangan kaget kalau Tuhan kita aja diperlakukan seperti itu. Ya Bapak, Ibu, dan saya sama. Ya, tapi ya Bapak Ibu jangan menyerah. Karena ya Tuhan itu setia. Tuhan itu setia membela firman-Nya. Masih ingat bagaimana Yusuf tuh yang terkenal Yusuf ya. Ketika dia menerima mimpi bagaimana berkas gandumnya itu tegak berdiri. Dan berkas-berkas gandum saudara-saudaranya menyembah kepadanya. Ketika dia menerima mimpi, ya mimpi itu janji Tuhan sebetulnya. Bagaimana dia melihat 11 bintang, ya, dan bulan dan bintang menyembah kepadanya, ya tunduk kepadanya, menyembah kepadanya. Apa yang terjadi? Wah, iblis memakai saudara-saudaranya ya untuk memiliki kebencian kepada dia, iri hati yang sangat dalam sampai bencinya, sampai mau bunuh dia, ya. Dan apa yang terjadi? Yusuf itu mungkin sekitar umur 17 tahun dia menerima mimpi itu. Apa yang terjadi? Yusuf dibuang ke sumur. Tadinya mau dibunuh kan, gak jadi ya, gak jadi. Saya percaya itu diselamatkan Tuhan lewat saudaranya ya, saudaranya yang paling tua. Mencegah saudara-saudaranya yang lain supaya tidak jadi membunuh. Akhirnya dibuang ke sumur. Akhirnya, dan saya percaya ini jalannya Tuhan. Tuhan membuka jalan sehingga dia dijual ya ke orang Mesir, ke rumah Potifar ya. Jadi dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu ada di posisinya Yusuf, apa yang terjadi? Mungkin dia pikir, apa betul ya Tuhan kasih janji seperti itu? Apa betul? Kayaknya gak mungkin banget ya. Dan itu sekitar umur 17 tahun kan. Gak berhenti sampai di situ ketika dia, karena penyertaan Tuhan, sekali lagi ya, karena penyertaan Tuhan, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita mau percaya, walaupun sulit, walaupun susah. Nah, Bapak Ibu yang saat ini ada dalam posisi terpuruk, engkau ada dalam posisi yang susah ya, mungkin masalah demi masalah menghantam kehidupanmu ya, mungkin kayaknya gak selesai-selesai, mungkin orang lain masalahnya cuma setahun selesai, mungkin engkau masalahnya udah 5 tahun belum selesai ya. Kita mau belajar dari Yusuf itu dibuang ke sumur ya, dan kemudian dijual ke rumah Potifar. Bagaimana ketika hidupnya udah mulai enak gitu ya, karena penyertaan Tuhan, diberkati Tuhan, dipercaya oleh ya tuannya untuk mengelola seluruh harta bendanya. Hidupnya udah mulai enak dong, kemudian ketika iblis melihat ya penderitaan tidak bisa menghancurkan Yusuf. Iya kan? Penderitaan demi penderitaan tidak bisa menghancurkan Yusuf. Kemudian apa yang iblis lakukan?
iblis memakai godaan, ya. Dia memakai godaan dengan memakai tante Potifar yang cantik, yang gak mungkin ya istri gubernur pada saat itu jelek, pasti cantik lah, istri orang kaya, istri orang ya berpengaruh, gak mungkin istrinya jelek, pasti istrinya cantik kan. Digoda, gak mempan juga, akhirnya apa yang dilakukan? Ya, ketika Yusuf memilih untuk takut akan Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana di firman Tuhan itu, Yusuf itu berkata apa? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Tuhan? Ya, jadi yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam hatinya itu, dia itu takut kepada Tuhan, dia itu menghormati Tuhan. Ya, bukan karena dia ya ada orang yang berbuat dosa itu karena maksudnya nggak mau berbuat dosa karena takut ketahuan, betul? Karena takut ketangkep, betul? Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yusuf itu nggak mau berbuat dosa bukan karena takut ketangkep, bukan karena takut ketahuan, tetapi karena dia takut berbuat dosa kepada Tuhan. Padahal kalau saat itu dia terima tante Potifar, apa yang dia akan dapatkan coba ya? Dia mendapatkan kenikmatan, betul. Dia mendapatkan kasih sayang, betul. Kasih sayang dari tante Potifar kan. Dia kan mungkin juga punya krisis identity, ya kan? Karena mamanya meninggal pada saat dia kecil kan. Jadi dia juga nggak punya kasih sayang dari mamanya, betul. Kalau dia terima tante Potifar saat itu, dia pasti akan menerima semuanya. Kekayaan pastilah dimanja sama tante Potifar, betul? Betul, tetapi oleh karena imannya kepada Tuhan, dia berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Tuhan? Dan apa yang terjadi konsekuensinya? Iblis gak berhenti di situ, menjebloskan Yusuf ke penjara. Dia memakai orang. Ingat, iblis itu selalu memakai orang ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar ya, termasuk ini yang ngomong belajar. Jangan membenci orang, karena di balik semuanya itu kita adalah pion-pion. Pion-pion kepada siapa kita mau menurut ya, kepada Tuhan kita akan menjadi hambanya Tuhan, atau kepada iblis kita akan menjadi hambanya iblis ya. Dan iblis memakai tante Potifar untuk memfitnah Yusuf, dan akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Ya, kalau kita di posisinya Yusuf, kita bisa berkata, aduh Tuhan, gitu. Kita bisa memilih untuk murtad atau nggak percaya ya. Jadi mari kita mau belajar seperti Yusuf. Setelah sekian lama dia punya begitu banyak alasan untuk mengubur mimpinya, mengubur janji Tuhan. Tetapi ya, kita melihat bagaimana Yusuf tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Ya, mungkin setelah 13 tahun ya dari mimpi yang Tuhan berikan ya, Yusuf itu mengalami penderitaan kurang lebih selama 13 tahun sampai akhirnya ya Tuhan mempromosikan dia, mengangkat dia sampai menjadi orang kedua paling berkuasa di negeri Mesir. Ya, kita melihat Tuhan itu setia. Nah, saat ini Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Apapun yang terjadi ya, ketahuilah bahwa Tuhan itu setia. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan Bapak Ibu. Ya, kita mau melihat lagi bagaimana Abraham. Ya, kita mau belajar dari tokoh-tokoh iman. Dan kita mau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Bagaimana Abraham dipanggil Tuhan ya, dan dijanjikan supaya dia akan diberkati dan diberikan keturunan. Mungkin dia dipanggil Tuhan dan dijanjikan itu sekitar umur 75 tahun ya.
sampai akhirnya dia menerima janji firman Tuhan itu. Janji dia menerima anak itu umur 100 tahun. Ada sekitar kurang lebih 25 tahun waktu penantian janji Tuhan itu. Tetapi Abraham tidak memungkiri ya, ya mungkin pada saat proses-proses penantian ada waktunya di mana Abraham juga berpikir, aduh mungkin gak ya janji Tuhan ini. Saya percaya dia manusia biasa sama seperti Bapak Ibu dan saya. Ada waktunya dia seperti itu. Saya tahu dari mana? Dari firman Tuhan. Ini bukan karangannya saya, ya, ini adalah dari firman Tuhan. Kita melihat bagaimana Abraham ya, kita mau lihat Kejadian 15. Kejadian 15, Bapak Ibu lihat Kejadian 15. Ya, sambil menunggu saya buka firman Tuhan, Bapak Ibu bisa bantu tap-tap layar. Ya. Terima kasih, tap-tap layar itu gratis ya. Bapak Ibu bisa tap-tap layar, Bapak Ibu bisa tulis di komentar ya. Kejadian 15 ayat kedua ya, mari kita baca. Abraham menjawab, oh ya sebelumnya ayat pertama ya saya bacakan ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tuhan menjanjikan kepada Abraham berkat Tuhan yang besar bagi dirinya. Kemudian Abraham menjawab apa? Ya, sebagai manusia juga dia merasakan hal yang sama. Mungkin gak sih Tuhan itu ya seperti yang dijanjikan? Abraham menjawab seperti ini, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ini Abraham yang ngomong sama Tuhan ya, mungkin di dalam kesedihannya, di dalam apa, orang kan dia kan lagi kepengen banget punya keturunan tetapi ya belum mendapatkannya. Jadi ya wajar sekali, lumrah sekali dia mengutarakan apa kesedihan hatinya. Kemudian firman Tuhan berkata ayat keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini kita mau belajar dari Abram. Apa yang kita pelajari ya? Dari Tuhan, tepatnya dari Tuhan. Ketika engkau dan saya menerima janji Tuhan ya, entah itu dari firman Tuhan yang kau baca ya, yang kau baca langsung kau merasa bahwa firman ini untuk saya ya. Ada kata-kata rema kan, saya sudah bahas kemarin-kemarin, ada bedanya firman yang tertulis dengan rema. Rema itu ketika engkau baca firman Tuhan, engkau tahu bahwa janji Tuhan ini untuk saya, ada sesuatu yang kayak loncat langsung ke rohmu ya, dan kau tahu ini adalah suara firman Tuhan untuk Anda. Nah, ketika engkau menerima janji Tuhan itu, jangan disimpan begitu aja ya. Jangan disimpan di lemari, udah gitu ditutup, gak dibuka lagi. Jangan. Ketika engkau menerima janji firman Tuhan itu ya,
Apa yang Tuhan ajarkan kepada Abram? Abram disuruh melihat ke langit, ya, disuruh menghitung bintang-bintang. Maksudnya suruh apa? Disuruh membayangkan. Nah, begitu juga Bapak Ibu dan saya. Ketika kita menerima janji firman Tuhan, janji Tuhan, apakah itu dalam bentuk firman, apakah itu dalam bentuk penglihatan, apakah dalam bentuk mimpi, ya. Apa yang harus kita lakukan? Seperti kitab Yosua 1 ayat 8, apa yang harus kita lakukan? Kita memperkatakannya, merenungkannya siang dan malam, ya. Itu yang harus kita lakukan. Ya, saya nggak tahu janji Tuhan untuk Bapak Ibu apa. Mungkin Tuhan berjanji untuk memulihkan ekonomimu. Mari mulai hari ini, ya, engkau renungkan janji Tuhan itu. Engkau bayangkan bahwa misalnya bisnismu yang lagi amburadul. Engkau bayangkan Tuhan akan memulihkan bisnismu, ya. Engkau lihat dulu di mata rohanimu, ya. Rohmu itu punya mata, jiwamu itu, ya, rohmu dan jiwamu itu punya mata, bukan cuma mata natural ini, bukan. Ya, saya percaya saya pernah membahas iman yang melihat, ya. Bukan hanya saja iman, ya, percaya, tetapi iman yang melihat. Melihat bukan dengan mata natural, melihat dengan mata rohanimu. Bayangkan dulu, karena segala sesuatu yang kau bisa lihat dalam batinmu, ya, dalam jiwamu engkau bisa lihat, maka itu akan bisa terjadi. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jikalau engkau bisa percaya, maka tidak ada yang mustahil. Jikalau engkau bisa percaya. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa percaya? Ya. Dan pertanyaan yang lebih lanjut, bagaimana supaya kita bisa percaya? Itu kan pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa percaya? Karena kalau kita bisa percaya, maka itu bisa terjadi. Betul? Betul apa betul? Kalau yang paham, tulis di komentar amin, supaya saya tahu, ya, apakah Bapak Ibu nangkep apa yang saya bicarakan, ya. Ya, terima kasih Bu Esther, terima kasih Ica, ya, yang sudah memberikan konfirmasi, ya, Kakak Kapnian. Ya, jadi selama kita bisa percaya, maka kita bisa mendapatkannya. Kalau orang dunia aja mengerti banget kebenaran ini, ya, kebenaran firman Tuhan ini, mereka mengerti banget, dan mereka menyiarkannya seperti the law of attraction, ya. Mereka mengerti sebetulnya ini diambil dari kebenaran firman Tuhan, ya. Kan Bapak Ibu mungkin yang pernah dengar, ya, istilah dunia ini the law of attraction. Sebetulnya itu adalah ada kebenarannya karena mereka mengambilnya dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah standar kebenaran. Entah orang itu percaya kepada firman Tuhan, entah orang itu percaya kepada Tuhan Yesus atau enggak, ya. Entah orang itu mengaku Kristen atau enggak. Selama mereka percaya kebenaran firman Tuhan dan selama mereka melakukannya, maka firman Tuhan itu setia, ya. Firman Tuhan itu akan memberikan upah kepada orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Walaupun mungkin orang itu berkata, wah, saya bukan Kristen, saya nggak percaya firman Tuhan. Tetapi selama mereka menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan meraih hasilnya. Mereka akan mendapatkan upahnya dari firman Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama, mari kita mulai, ya,
memperkatakan janji Tuhan, mulai membayangkannya. Bagaimana Tuhan akan, misalnya ya, saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin sedang mengalami sakit ya, sakit penyakit di tubuhmu. Ya, engkau mulai membayangkan bagaimana tubuh saya ini sudah sehat, sudah sembuh ya. Sama halnya seperti yang saya saksikan ya, berkali-kali saya sudah sering sekali menyaksikan kesembuhan saya ya, dari sakit ini, sakit itu ya. Mungkin yang belum disaksikan sakit apa ya? Oh, sakit pinggul belum saya saksikan. Ya, satu hari entah kenapa pinggul saya sakit banget ya. Sakitnya itu sakitnya bukan main. Jadi bukan sakit yang asal sakit sampai naik turun tangga pun saya nggak bisa. Saya harus naik satu step, berhenti dulu, baru naik lagi satu step karena saking sakitnya. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saya belum diurapi Tuhan seperti hari ini. Jadi saya itu masih duniawi ya, mungkin lebih duniawi daripada Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu jauh lebih rohani daripada saya waktu itu. Tetapi saya itu ya percaya firman Tuhan, itu kelebihannya ya. Saya itu percaya kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan? Saya percaya firman Tuhan yang berkata, apapun yang kamu minta dan doakan kepada Tuhan, percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Dan saya percaya, saya meyakini janji firman Tuhan itu. Dan apa yang saya lakukan? Saya cuma berdoa begini, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan sakit pinggul saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya nggak ke dokter, saya nggak makan obat, saya nggak ngapa-ngapain ya. Entah persisnya kapan, pokoknya saya juga lupa persisnya kapan, pokoknya pinggul saya sakitnya hilang sama sekali. Hilang sama sekali Bapak Ibu. Ya, kesaksian, kalau penyakit kesaksiannya banyak sekali ya yang Tuhan sudah sembuhkan. Ya, dan itu sebelum saya diurapi Tuhan. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat, mendengar, saya menyaksikan ini, mungkin Bapak Ibu pikir, oh itu kan karena misalnya hamba Tuhan udah diurapi Tuhan ya, gampang sekali misalnya sakit sembuh. Bukan ya Bapak Ibu, itu bertahun-tahun yang lalu ketika saya mungkin lebih duniawi daripada Bapak Ibu, tapi karena saya percaya firman ya, dan saya mendeklarasikannya, saya membayangkannya. Kenapa kalau saya nggak membayangkan, saya nggak akan bisa bilang terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Padahal saat itu saya masih sakit banget. Waktu sakit banget saya bilang apa? Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan aku. Jadi ketika engkau percaya kepada firman, ketika engkau percaya kepada janji Tuhan, mungkin engkau mengalami ya, sama seperti Abram ya, sama seperti Yusuf. Apa yang terjadi? Nunggunya puluhan tahun gitu loh. Kalau nunggunya cuma setahun, 2 tahun, ya mungkin lah puluhan tahun. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu melihat satu kebenaran firman Tuhan ini yang saya percaya akan memberkati Bapak Ibu semua ya. Kita lihat pada waktu Abram umur 99 tahun ya. Berumur 99 tahun. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat Kejadian 17 ayat 5. Saya hanya akan membacakan satu ayat ya. Kejadian 17 ayat 5. Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Ya. Dikatakan karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, Bapak Ibu, arti nama Abraham itu ya, bapak dari banyak nation, banyak bangsa ya. Atau ya, bapak dari banyak anak gitu. Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu membayangkan ya, Abram waktu itu gak punya anak satupun. Ya, gak punya anak satupun. Dan
orang-orang memanggil dia, Bapak banyak bangsa, Bapak banyak bangsa. Apa yang terjadi coba? Mungkin dia diketawakan kan? Mungkin sekali diketawakan. Mungkin, oh, sorry, anaknya sudah ada ya dari gundiknya, sorry. Ismail ya, oke. Tapi bayangkan, anak cuma satu gitu loh. Dipanggil sama orang, Bapak banyak bangsa, Bapak banyak bangsa. Ya, mungkin saat itu dia ditertawakan. Ya, mungkin saat itu nggak ada satu orang pun yang percaya, termasuk dirinya itu meragukan. Ketika Tuhan memberkati Abraham ya, satu waktu Abraham dia diberkati, Abraham berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, biarlah anakku Ismail itu yang diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan bilang, bukan Ismail, tetapi anakmu yang lahir dari Sarah. Pada saat detik itu ketika Abraham berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, biarlah Ismail aja yang diberkati. Karena saat itu saya percaya secara manusia dia udah istilahnya udah hopeless, betul? Betul kan, secara manusia dia pikir udah nggak mungkin lah. Sarah udah umur 99 tahun ya. Sorry, waktu itu mungkin 98 tahunan, dia 99 tahun. Dan Sarah itu mengandung punya anak itu umur 99 tahun. Abraham umur 100 tahun. Ya, yang saya mau highlight dari sini ya, dari kebenaran firman Tuhan Kejadian 17 ayat 5 ini, ketika Tuhan sudah mengganti nama Abraham menjadi Abraham, ya, apa yang terjadi? 1 tahun kemudian Abraham menerima janji dari Tuhan itu. Jadi apa yang kita pelajari dari poin ini? Ketika kita mulai memperkatakannya, Bapak Ibu, ya, memperkatakannya. Saat ini, apa yang Tuhan janjikan kepada Bapak Ibu dan saya? Ayo mulai perkatakan janji Tuhan itu. Jangan dimasukkan ke lemari, disimpan begitu saja bye-bye sampai ini menjadi kenyataan. Ya, tidak akan menjadi kenyataan kalau engkau tidak berperang bersama-sama. Ya, dikatakan without him we could not. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tetapi without us he would not. Tanpa kita dia tidak akan, karena butuh kerjasama kita juga ya. Kerjasama kita juga, iman kita yang berbicara, doa-doa kita yang berbicara, ya, imajinasi kita, ya, karena segala sesuatu ini sebetulnya ya, ingat kemarin saya ngomong ya, segala sesuatu itu sudah terjadi di alam roh, dan jika kita ingin merubah keadaan, kita harus berperang dulu, kita bangkit, kita rubah di alam roh dulu. Di alam roh lewat imajinasi kita, lewat apa perkataan kita, doa-doa kita merubah pikiran kita ya. Kita merubah keadaan kita. Karena Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada Bapak Ibu dan saya. Ya. Tuhan sudah memberikan kuasanya di atas kayu salib, dia sudah mengalahkan penguasa dunia ini. Dan kuasanya itu diberikan kepada Anda dan saya sebagai anak-anaknya, sebagai tubuhnya. Tuhan Yesus adalah kepalanya dan kita adalah tubuhnya. Jikalau kita ingin melihat terobosan dalam kehidupan kita ingin melihat janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, mari Bapak Ibu, ya, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Kita bangkit berdiri ya, berdiri teguh. Dalam kitab, saya mau bacakan, sebetulnya masih banyak ya cerita tentang iman ini, kita lanjut besok ya, bagaimana Daud ya mengalahkan Goliat, tapi nggak keburu kayaknya, sudah pukul 4.50 ya. Untuk merangkum firman Tuhan, perenungan firman Tuhan hari ini, saya mau membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 10 ayat 23.
Dikatakan apa? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan. Pengakuan tentang apa? Ayo, tentang apa? Tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Bapak Ibu boleh ya, tuliskan di komentar biar ingat. Ibrani 10 ayat 23 ya, boleh tuliskan di komentar biar ingat, boleh share ya. Supaya kita sama-sama ingat. Di sini dikatakan ya, berpegang pada pengakuan, bukan pengakuan dosa kita, bukan. Walaupun penting ya, kita mengaku dosa kita, penting mengaku bertobat dari dosa-dosa kita. Bukan pengakuan dosa. Pengakuan apa? Pengakuan keadaanmu yang, misalnya keadaanmu sekarang yang susah, keadaanmu yang ditimpa ya sakit penyakit atau apa, bukan kenyataanmu, bukan, tapi apa, pengakuan tentang pengharapan kita. Nah, sekarang saya tanya, apa pengharapan yang ada dalam hatimu saat ini? Mari kita periksa, kita bedah hati kita masing-masing. Apa yang ada di dalam hatimu? Karena apa yang ada di dalam hatimu itulah yang akan memancar keluar. Oleh sebab itu kitab Amsal berkata apalah? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jikalau kita ingin melihat segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, mari kita periksa hati kita. Apa yang ada dalam hati kita? Ya. Apakah kebaikan? Apakah iman? Apakah pengharapan? Ya. Apakah janji-janji Tuhan? Atau ya keluhan, ya depresi, ya sakit hati, iri hati? Itu juga yang akan keluar ya. Kalau segala sesuatu yang negatif itu akan jadi penyakit. Itu akan mencuri kesehatanmu, mencuri damai sejahteramu, ya mencuri juga berkatmu ya. Kemarahan itu akan mencuri ya. Ya lama-lama ya mencuri masa depan, mencuri dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu bisa lanjutkan sendiri. Tetapi kalau yang ada dalam hati kita, wah janji Tuhan. Ya saya ingat satu pengkhotbah, namanya siapa ya, saya lupa. Wah, dari England, terkenal ya, dari England. Dia dijanjikan Tuhan, kayaknya dari England, terus dia ke Amerika, saya lupa deh ya. Tetapi saya ingat bagaimana dia menyaksikan ketika dia udah kayaknya nggak mungkin banget Tuhan mau pakai saya, dia dijanjikan akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kemudian setiap kali dia merasa nggak mungkin banget, hopeless, apa yang dia lakukan? Dia menyetir ke stadion tempat di mana Tuhan memberikan gambaran mimpi janji bahwa dia akan berkhotbah di stadion itu ya. Dan apa yang dia lakukan setiap kali dia hopeless, dia putus asa, dia pergi nyetir ke stadion itu, dia hanya melihat dan membayangkan. Sampai akhirnya dia memang dipakai Tuhan luar biasa ya, jemaatnya luar biasa, dia dipakai Tuhan dengan kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa, dengan mukjizat-mukjizat Tuhan yang luar biasa. Ya, saat ini Bapak Ibu mungkin gak dipanggil sebagai hamba Tuhan, gak apa-apa, masa semua jadi hamba Tuhan ya. Saya juga sebetulnya bukan pendeta, bukan, saya cuma dipanggil oleh Tuhan. Tuhan yang nyuruh saya dengan kata-kata yang jelas sekali ya, dan diulang-ulang. Jadi saya nggak mau lari, karena nanti kalau Tuhan panggil, waktunya udah tiba, saya dipanggil pulang ke rumah Tuhan, saya akan berkata, Tuhan, saya sudah melakukan apa yang Kau suruh. Mudah-mudahan Roh Kudus mampukan saya untuk setia
nggak mudah untuk setia. Roh Kudus, mampukan saya setia sampai akhir. Engkau memanggilku pulang, aku dimampukan untuk setia mengajar ya. Jadi saya ini juga bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan. Ya, tetapi Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang mengurapi, ya Tuhan yang memimpin setiap langkah. Saya nggak tahu rencana Tuhan apa dalam kehidupan Bapak Ibu, tapi saya percaya Tuhan selalu punya rencana yang jauh lebih besar, yang jauh lebih indah daripada apa yang Bapak Ibu bisa bayangkan. Kalau engkau mau, ya siapapun engkau, apapun keberadaan, mungkin engkau sekarang ada di dalam lembah dosa, apapun itu ya, kalau engkau mau sungguh-sungguh bertobat dan mengikut Tuhan, percaya janji Tuhan juga untuk engkau. Tuhan gak pilih kasih, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan mencari orang yang benar, untuk mencari orang yang berdosa, untuk diselamatkan, mencari orang yang sakit untuk disembuhkan. Ya, tetapi selanjutnya, ya tentu saja kita harus hidup di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, supaya engkau tidak memberikan pintu bagi si musuh untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupanmu. Ya, oke, sudah pukul 4.57, saya akan tutup renungan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa ya. Mohon maaf saya belum sempat baca komentar-komentar Bapak Ibu yang sakit. Ya, akan saya doakan ya. Yang sedang di dalam pergumulan pun akan saya doakan ya, Ibu Yunita. Ya, oke. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu, dibukakan mata hati mereka, dibangkitkan iman mereka, Tuhan. Saat ini setiap Bapak Ibu yang ada di sini, yang ada di live room ini, dibangkitkan imannya, menyala-nyala, bangkit ya, sampai engkau melihat rencana Tuhan digenapi dalam kehidupanmu, sampai engkau melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan sekarang mengalir menjamah Bapak Ibu, seperti aliran listrik, seperti api yang menyambar jiwamu sekarang. Jiwamu dibangkitkan kembali. Yang lemah lesu sekarang ada kelegaan, ada semangat baru turun atas Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini engkau yang sedang masih dililit oleh dosa, yang mau bertobat, mari angkat tanganmu ya, taruh tanganmu di dada sebagai respon bahwa engkau mau bertobat. Saat ini saya akan doakan darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu dosa atas hidupmu. Belenggu roh-roh perjinahan, roh najis, ya, roh gambling addiction, ya, saat ini hancur patah. Roh rokok hancur patah demi nama Tuhan Yesus. Roh penyembahan berhala hancur patah atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh kutuk, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan turun atas Bapak Ibu semua yang ada di live room ini, sehingga engkau akan dikenyangkan dengan segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan mengejar-ngejarmu dalam setiap langkah kehidupanmu. Engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi engkau yang sedang terbelenggu oleh hutang piutang. Darah Yesus buka jalan berkat bagi keuanganmu, bagi ekonomimu, bagi masa depanmu. Roh Kudus, mari kiranya jamah hati anak-anakmu yang sedang ada dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran.
Roh Kudus, jamah anak-anak-Mu. Belas kasihan-Mu Bapa di surga turun atas anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Engkau yang sedang takut, Engkau yang sedang khawatir, darah Yesus yang mencabut semua rasa kekhawatiranmu, semua kekhawatiranmu, kecemasanmu, saya cabut keluar demi nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas engkau, memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya Kakak Mojo, kalau Kakak Mojo mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu ya, Tuhan Yesus tidak datang membawa agama ya. Tuhan Yesus tidak datang membawa agama. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan engkau ya, menuntun engkau di jalan yang benar. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan jikalau siapapun Bapak Ibu yang ada di sini yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saya akan pimpin dalam doa ya. Maka janji Tuhan, janji firman Tuhan ya, Dia akan memberikan engkau damai sejahtera, dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Ya, damai sejahteranya itu melampaui setiap akal dan pikiran. Ya, oke, saya berdoa ya. Bapa di surga, engkau melihat anak-anak-Mu yang mau bertobat, yang mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Saat ini Bapak Ibu yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, ikuti doa saya ya. Bapa di surga, ampunilah segala dosa-dosa saya, ampunilah segala dosa-dosa saya, ampuni segala kesalahan saya karena dulu saya belum mengenal Engkau. Ampuni segala kesalahan saya karena dulu saya belum mengenal Engkau. Ampuni saya kalau saya pernah menyembah berhala-berhala, Allah-Allah yang lain. Ampuni saya kalau saya pernah menyembah berhala-berhala atau Allah-Allah yang lain. Ampuni saya kalau saya pernah kedukun, kalau saya pernah menduakan hati-Mu. Ampuni saya kalau saya pernah kedukun, kalau saya pernah menduakan hati-Mu. Saat ini saya mau menerima Engkau, saya mau menerima Engkau, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah saat ini ke dalam hatiku, masuklah saat ini ke dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamat saya, jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, selamat. Engkau sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Ya, mulai baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan cari gereja yang baik ya, yang ada di wilayahmu ya, di daerahmu, yang bisa membimbing engkau untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi ya. Dan saat ini saya mau mendoakan Bapak Ibu yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Saya akan hancurkan, patahkan setiap kutuk ya, kutuk-kutuk yang ada ya. Saat ini taruh tanganmu di dada sebagai respon bahwa engkau mau didoakan ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, kutuk penyembahan berhala, kutuk mantra, kutuk cimat, kutuk dukun, kutuk dosa, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk sakit penyakit atas hidupmu saat ini sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Jadilah engkau bebas dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan saat ini mengalir, mengurapi engkau, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dipenuhi oleh urapan Tuhan. Engkau jadi bebas, sakit penyakitmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat untuk masa depanmu cerah, karena engkau bukan lagi engkau bukan lagi orang fasik, tetapi engkau menjadi orang yang sudah dibenarkan
oleh Tuhan. Ya, masa depanmu cerah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima berkat Tuhan dengan iman. Ya, amin ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ikut ya, yang sudah ikut. Terima kasih Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus. Boleh klik tombol tamu ya, dan boleh tuliskan di komentar sakitnya apa. Ya, Ibu Yunita mulai praktekkan iman ya, yang seperti tadi saya sudah bahas. Jadi Bu Yunita katakan doa seperti apa yang engkau mau lihat, seperti engkau yang bisa percaya ya. Engkau harus mulai membayangkan apa yang kau ingin lihat terjadi. Kau mulai perkatakannya, engkau harus percaya bahwa itu bisa terjadi. Maka hal itu akan terjadi kepada Ibu Yunita. Ya, sekarang udah saatnya anak-anak Tuhan bangkit ya, menjadi pendoa-pendoa, menjadi prajurit-prajurit Kristus. Ingat saya bilang dunia ini adalah medan peperangan. Entah apa engkau mengerti atau tidak mengerti, entah apa engkau percaya atau tidak percaya, tetapi itu adalah kebenarannya ya. Entah engkau mau ikut sisi mana, sisi Tuhan atau sisi iblis. Kalau saya mau ikut sisi Tuhan lah. Ya, terima kasih Ica, terima kasih. God bless you too ya, God bless your family. Ya, terima kasih Kakak Maidalena, Kakak Sonya. Oh, saya berdoa ya buat Ibu Sonya ya, untuk anaknya Daisy. Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas atas Daisy ya, atas Daisy yang akan dioperasi tanggal 23 Juni ini. Roh Kudus, mari Engkau ambil alih semua tim dokter yang akan mengoperasi Daisy sehingga operasinya bisa berjalan dengan lancar dari awal dan sampai akhir. Daisy bisa sembuh, bebas, sembuh, pulih dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kekhawatiran, setiap kecemasan yang ada dalam hatinya Daisy saat ini saya cabut dalam nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar. Damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati Daisy. Kesembuhan mengalir atas Kak Daisy dalam nama Tuhan Yesus. Ya, oke. Terima kasih, shalom kakak, ibu ya, ibu atas nama akun Tumini ya, Ibu Kriswantika. Mohon maaf ya, banyak sekali di komentar dan di di inbox saya, kadang saya suka lupa, cuman kalau ngelihat akunnya saya ingat ini ibu atas nama akun Tumini ya. Terima kasih Kakak Hayang sudah share live-nya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, Kakak Medalena, terima kasih. Kakak Z, terima kasih semuanya. Kakak Apron, ya terima kasih ya. Damai sejahtera bagimu ya. Oke, sambil saya baca pelan-pelan ya. Ya. Jesus bless you, Jesus love you too ya, Kakak Jojo. Ya. Oke. Ya, damai sejahtera bagi Kakak Apron aksesoris ya. Kasih Tuhan mengalir menjamahmu ya. Oke. Ya, saya percaya firman Tuhan ini sudah membangkitkan iman Bapak Ibu semua, sudah menguatkan Bapak Ibu semua ya. Kita semangat terus, semangat menanti janji Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap kita ya.
Oke. Mari kita memuji Tuhan ya, satu pujian sebelum kita usai. Kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan kemurahan Tuhan ya. Kemurahan Tuhan. Mungkin engkau saat ini ada dalam posisi yang kau mungkin belum merasakan, kayaknya saya belum merasakan kemurahan Tuhan. Gak apa-apa, kita declare ya. Ingat firman Tuhan yang sering saya bagikan, kita declare kemurahan Tuhan, kemurahan-Mu. Kita nyanyikan lagu itu ya. Mari kita nyanyikan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup, murahan-Mu. Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu dan tulis di komentar ya. Lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, yang rajin mencari Engkau. Berkat-Mu tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami mau menyongsong hari yang baru ini dengan pujian, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, kamu mau mendeklar kemurahan Tuhan yang tidak habis-habisnya mengejar-ngejar kami di sepanjang jalan kehidupan kami hari ini dan besok-besok dan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya percaya kayaknya semuanya sekarang lagi sehat ya. Puji Tuhan, sehat terus dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi ya. Shalom semuanya. Kakak Maidalena, terima kasih. Bu Sonya, ya, Kakak Andri dan Ibu Esther yang sudah setia. Selamat beribadah kepada Tuhan ya di gereja masing-masing. Shalom.